Halo, perkenalkan nama saya Endro Calvin Tabarat dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjelaskan apa itu fusifikasi dan defusifikasi. Yang pertama, apa itu fusifikasi? Fusifikasi itu adalah proses mengubah nilai Krips atau nilai tegas atau nilai pasti menjadi nilai fusi atau nilai kabur berdasarkan fungsi keanggotaan dalam logika fusi. Dalam logika fusi, nilai Krips adalah nilai yang berasal dari dunia nyata, seperti suhu, tinggi badan, atau kecepatan, yang kemudian dikonversi menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan fusi. Lalu di sini ada contoh fusifikasi, yaitu suhu ruangan, di mana misalnya kita memiliki variabel suhu ruangan dengan tiga himpunan fusi, yaitu dingin, normal, dan panas. Fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan fusi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada dingin, di mana ketika suhu kurang dari 15 derajat Celcius, maka memiliki derajat keanggotaan 1, dan ketika suhu lebih dari 20 derajat, maka memiliki derajat keanggotaan 0. Lalu yang kedua ada suhu normal, di mana ketika suhu X lebih kecil 20, dari 25 derajat dan lebih besar dari 15 derajat Celcius, maka memiliki derajat keanggotaan 1, dan di luar rentang tersebut, maka derajat keanggotaan menurun atau 0. Lalu yang ketiga ada panas, di mana ketika suhu lebih besar dari 25 derajat Celcius, maka memiliki derajat keanggotaan 1, dan ketika suhu kurang dari 20 derajat, maka memiliki derajat keanggotaan 0. Lalu jika suhu ruangan saat ini misalnya adalah 18 Celcius, maka proses fusifikasi dapat mengubah nilai Krips ini menjadi derajat keanggotaan dalam setiap himpunan fusi, sehingga didapatkan hasil fusifikasi dari 18 derajat Celcius, yaitu yang pertama dingin, di mana derajat keanggotaannya sama dengan 0,3 karena 18 derajat Celcius mendekati batas atas dingin. Lalu yang kedua normal, di mana didapatkan derajat keanggotaannya sama dengan 0,7 karena 18 derajat Celcius berada dalam rentang normal. Lalu untuk panas, dikarenakan derajat keanggotaannya 0, maka eh, tidak termasuk dalam kategori panas karena 18 derajat jauh dari kategori panas. Lalu di sini ada defusifikasi. Apa itu defusifikasi? Yaitu proses mengubah nilai fusi atau nilai kabur yang dihasilkan dari sistem logika fusi kembali menjadi nilai Krips atau nilai tegas atau nilai pasti yang dapat digunakan dalam dunia nyata. Proses ini diperlukan karena hasil akhir dari sistem fusi biasanya berupa himpunan fusi, sementara aplikasi nyata membutuhkan nilai yang tegas. Lalu di sini ada metode defusifikasi. Ada beberapa metode defusifikasi yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada centroid method, di mana menghitung titik pusat area di bawah kurva himpunan fusi. Lalu ada bisector method, di mana menemukan titik yang membagi area di bawah kurva menjadi dua bagian yang sama. Lalu yang ketiga ada mean of maximum, yaitu mengambil nilai rata-rata dari nilai maksimum derajat keanggotaan. Lalu ada smallest of maximum, di mana mengambil nilai terkecil dari nilai maksimum derajat keanggotaan. Lalu yang terakhir ada large of maximum, di mana mengambil nilai terbesar dari nilai maksimum derajat keanggotaan. Lalu di sini ada contoh dari defusifikasi, yaitu dari kecepatan kipas angin. Misalnya kita memiliki sistem fusi yang mengatur kecepatan kipas angin berdasarkan suhu ruang, di mana hasil inversi fusi menghasilkan himpunan fusi untuk kecepatan kipas dengan derajat keanggotaan sebagai berikut. Yang pertama ada lambat, di mana derajat keanggotaannya adalah 0,7. Lalu yang kedua ada sedang, derajat keanggotaannya 0,5. Lalu ada yang cepat, di mana derajat keanggotaannya adalah 0,2. Lalu di sini kita akan memisalkan fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan fusi yang didefinisikan sebagai berikut. Pertama, lambat rentangnya adalah 10 rpm hingga 30 rpm. Lalu ada sedang di mana rentangnya adalah 30 rpm hingga 50 rpm. Lalu untuk cepat itu dengan rentang 50 rpm hingga 70 rpm. Dengan menggunakan metode centroid, maka rentang kecepatan untuk setiap himpunan fusi dapat kita hitung kecepatan kipas angin sebagai berikut, yaitu 0,7 dikali 20 ditambah 0,5 dikali 40 ditambah 0,2 dikali 60
di per 0,7 ditambah 0,5 ditambah 0,2. Maka didapatkan kira-kira hasilnya adalah 30 rpm. Sekian penjelasan saya mengenai fusifikasi dan defusifikasi. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.